Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2993, Bulan Musim Gugur Melintasi Gerbang Surga. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 15 menit, tubuh Jin Yuan akhirnya bergetar. Banyak orang yang jantungnya berdebar kencang. Apakah emas batangan bisa lolos? Saat berikutnya, semua orang tahu jawabannya. Aura kuat keluar dari tubuh Jin Yuan. Dia berdiri tegak dan tidak mundur, tetapi wajahnya sedikit pucat. Dia melangkah maju dan terus berjalan masuk. Dia lulus, dia lulus. Dia benar-benar melewati gerbang surga. Sungguh menakjubkan. Jin Yuan, yang memasuki kota kuno Xingyue kali ini, mungkin adalah salah satu favorit surga terkuat. Benar, seorang Raja Dewa setengah langkah telah membangkitkan faktor kekuatan Dewa asal. Dia hampir tak terkalahkan di bawah alam Raja Dewa. Banyak orang memandang Jin Yuan dengan ketakutan yang mendalam. Sebagai Raja Dewa setengah langkah, mereka yang belum membangkitkan faktor kekuatan Dewa asal mungkin tidak akan mampu menerima satu pukulan pun dari Jin Yuan jika mereka tidak memiliki teknik rahasia yang mengerikan. Pada akhirnya, Jin Yuan melangkah ke lorong dan berbalik untuk melihat ke arah mereka. Dia juga ingin melihat apakah ada orang lain yang bisa melewati gerbang surgawi. Emas batangan, kamu punya beberapa keterampilan. Biarkan aku mencobanya. Pada saat ini, seorang pemuda lain melangkah keluar. Pria muda ini mengenakan mantel kulit binatang dan tampak seperti orang kaya baru. Namun, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan orang ini. Ini karena aura yang dipancarkan orang ini juga sangat mengerikan. Aura itu dipenuhi aura kuno, yang sangat mirip dengan aura yang dipancarkan Jin Yuan. Faktor kekuatan surgawi asal. Banyak orang terkejut. Orang ini juga seorang jenius tak tertandingi yang telah membangkitkan asal-muasal kekuatan surgawi. Ini karena kekuatan surgawi asal adalah kekuatan surgawi yang dikendalikan oleh para dewa asli. Itu kuno dan begitu faktor kekuatan surgawi asal terbangun, itu secara alami akan memancarkan aura kuno dan sunyi. Kali ini, dua orang benar-benar telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Orang ini sangat lugas dan juga melangkah ke gerbang surgawi. Dia berhenti di tengah jalan dan terbangun beberapa saat kemudian. Dia telah berhasil melewati gerbang surga pada saat yang sama dengan Jin Xing. Tatapan mereka bertabrakan, dan percikan api beterbangan. Namun, keterkejutan semua orang tidak berhenti. Itu karena dua orang kesayangan surga melangkah keluar dan berjalan menuju gerbang surga. Mereka lewat. Mereka semua telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Kelompok ini tidak buruk. Sebenarnya ada 4 orang di bawah tingkat Raja Dewa yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Bai Li tersenyum. Mereka yang mampu membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal saat masih di bawah level God King memiliki masa depan yang tak terbatas. Kakak Lu, kami juga ikut. Wu Ming dan Wu Yue berkata. Kemudian, mereka naik bersama bakat-bakat hebat keluarga Wu lainnya. Hasilnya, Wu Ming dan Wu Yue akhirnya berhasil melewati gerbang manusia meskipun mereka terluka. Adapun keluarga Wu, salah satu elit mereka telah melewati gerbang bumi. Qiu Yue, ayo kita pergi juga. Pintu mana yang ingin kamu masuki? Lu Ming bertanya pada Qiu Yue. Tuan muda, saya ingin mencoba gerbang surga. Qiu Yue mengedipkan matanya dan menatap gerbang surga dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu mari kita coba. Lu Ming tersenyum. Meskipun gerbang surga berbahaya, dia percaya pada Qiu Yue. Jika Jin Yuan dan yang lainnya bisa lewat, dia tidak percaya bahwa Qiu Yue tidak bisa. Meskipun Qiu Yue belum membangkitkan faktor kekuatan dewa asal, dia telah membangkitkan hati orang suci 9 lubang. Dia hanya berada di surga pertama, dan bakatnya tidak dapat dibandingkan dengan hati orang suci 9 lubang. Tuan muda, saya akan pergi ke sana dan menunggu Anda. Qiu Yue tersenyum dan melayang keluar. Wanita yang cantik sekali. Banyak orang yang matanya berbinar saat melihat Qiu Yue. Namun, di saat berikutnya, mata semua orang membelalak. Qiu Yue sebenarnya sedang berjalan menuju gerbang surga. Dia, kamu ingin memasuki gerbang surga. Seseorang berseru dan tergagap. Bahkan Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya pun terkejut. Nona Qiu Yue, Anda tidak bisa. Gerbang ini sangat berbahaya. Wu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Benar sekali, Nona muda.
Ini bukan lelucon. Ini mengancam jiwa. Kita harus berhati-hati. Yang lain juga ikut menimpali. Qiu Yue sangat cantik, akan sangat disayangkan jika dia mati. Terima kasih, tapi saya ingin mencoba. Qiu Yue tersenyum dan terus berjalan ke gerbang surga. Aura terpancar dari tubuhnya. Dewa Langit tingkat kedua. Kultivasinya hanya pada alam Dewa Langit tingkat kedua. Dengan kultivasi yang rendah seperti itu, mustahil untuk membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Sayang sekali, sayang sekali. Banyak orang mendesah. Mereka mengira Qiu Yue kemungkinan besar akan mati. Tak lama kemudian, Qiu Yue tiba di tengah gerbang surga dan berhenti. Semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian. Meskipun banyak orang mengira Qiu Yue tidak mungkin lolos, mereka tetap berharap dia lolos. Bagaimanapun, sangat disayangkan wanita secantik itu meninggal di sini. Waktu berlalu perlahan. Sekitar 5 menit berlalu. Lihat, dia bergerak. Bagaimana? Itu tidak benar. Seseorang berseru. Pada saat ini, Qiu Yue bergerak. Namun, dia tidak terhempas seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan tenang. Apakah dia lulus? Itu tidak mungkin, kan? Namun, pada saat berikutnya, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini karena Qiu Yue berbalik dan tersenyum pada Lu Ming. Dia berkata, "Tuan muda, saya akan pergi dulu." Dengan itu, dia melayang ke depan dan mendarat di lorong. Dia sungguh lulus. Bagaimana ini mungkin? Dewa surgawi tingkat kedua yang belum membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sebenarnya mampu melewati gerbang surgawi. Seberapa mengerikan bakatnya. Mata banyak pemuda menyala-nyala karena dengan bakat dan kecantikannya, hati banyak orang mulai terbakar. Kalau dia bisa dapat istri secantik itu, keren banget kan? Tunggu sebentar. Setelah itu, banyak tatapan orang yang tak dapat tidak tertuju pada Lu Ming. Baru saja, Qiu Yue memanggil Lu Ming dengan sebutan Tuan Muda. Orang yang begitu cantik dan berbakat itu sebenarnya adalah pembantu orang lain. Bocah ini, kemampuan apa yang dimilikinya? Aku harus mencari kesempatan untuk memperingatkan anak ini. Banyak orang mendengus dingin dalam hati mereka dan mulai memikirkan beberapa ide. Lu Ming secara alami memperhatikan tatapan ini, tetapi dia mengabaikannya dan berkata, "Qiu Yue, aku akan segera ke sana." Setelah itu, Lu Ming melangkah keluar. Pintu yang ditujunya tentu saja adalah gerbang surga. Apa, anak ini juga menggunakan gerbang surga? Tidak mungkin. Apakah dia pikir semudah itu untuk mencapai gerbang surga? Petik 2. Aku tidak percaya dia bisa melewati gerbang surga. Banyak orang bergumam dan melotot ke arah Lu Ming. Banyak orang mengetahui bahwa tingkat kultivasinya berada pada alam dewa surgawi tingkat keempat. Sudah merupakan keajaiban bahwa Qiu Yue dapat lulus ujian. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming juga dapat lulus. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Ini termasuk Jin Xing, Jin Yuan, dan beberapa jenius klan Qin. Saya berharap anak ini mati di gerbang surga. Salah satu elit klan Qin mencibir. Jika Lu Ming mati di gerbang langit, mereka tidak perlu mengambil tindakan. Tatapan Bailey juga tertuju pada Lu Ming. Dia sangat penasaran. Dia sudah sangat terkejut ketika Qiu Yue melewati gerbang langit. Bisakah Lu Ming melewatinya? Bab 2994 tingkat kesulitan diturunkan. Ada senyum tipis di wajah Lu Ming saat dia berjalan memasuki gerbang langit tanpa tergesa-gesa. Tak lama kemudian, mereka sampai di pusat gerbang surga. Begitu dia berjalan ke tengah gerbang langit, Lu Ming merasakan suatu kekuatan menyelimuti dirinya. Kekuatan ini tak tertahankan dan kuno. Kekuatan ini menyelimuti tubuh Lu Ming, membuatnya tak bisa bergerak. Setelah itu, Lu Ming merasakan penglihatannya menjadi gelap. Saat berikutnya, dia muncul di sebuah panggung. Ini adalah rohku. Lu Ming tercengang. Dia tahu bahwa tubuh fisiknya pasti masih berada di luar. Apa yang muncul di sini adalah keinginan spiritualnya. Pasti ada ujian berikutnya yang menantinya. Seperti yang diduganya, sesosok muncul di depannya. Penampakan sosok itu tidak terlihat jelas, namun seperti bayangan manusia. Suara mendesing. Bayangan itu bergerak. Ada pedang panjang di tangannya. Dia menusukkan pedang itu ke arah Lu Ming secepat kilat. Hancurkan langit. Dengan satu pikiran, tombak panjang terbentuk di tangan Lu Ming dan dia menusukkannya. Ledakan. Tombak panjang dan bayangan pedang itu bertabrakan.
Lu Ming merasakan aura pedang yang sangat mengerikan menyerbu ke arahnya. Tombak panjang di tangannya langsung ambruk. Dia mundur dengan cepat dan hampir tertusuk oleh pedang itu. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Mata Lu Ming menyipit. Meskipun dia menyerang dengan tergesa-gesa dan tidak mengaktifkan formula pertempuran, dengan kekuatan sen tebal yang dimilikinya sekarang, serangan tombak biasa dapat membunuh musuh yang beberapa level lebih tinggi. Namun hasilnya dia terpaksa mundur. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana mungkin orang lain bisa lolos. Para jenius biasa hanya akan langsung terbunuh. Suara mendesing. Bayangan itu gagal melakukan serangan pertamanya dan terus menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan. Bayangan pedang melesat ke arah Lu Ming satu demi satu. Gandakan kekuatan tempur. Dengan satu pikiran, ia mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula karakter tempur. Seketika, tubuhnya dipenuhi energi. Itu sangat mungkin. Hanya dengan kemauan spiritual yang masuk dapat memicu formula pertempuran. Lu Ming sendiri juga terkejut. Dia hanya ingin mencobanya, tetapi dia tidak menyangka itu akan berhasil. Setelah memicu penggandaan kekuatan tempur Lu Ming melonjak dan dia mengayunkan tombak panjang secara horizontal. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah mengaktifkan seni simbol pertempuran, yang menggandakan kekuatan tempurnya, kekuatan tempur Lu Ming sepenuhnya berada di atas lawannya. Saat sinar tombak itu menghancurkan, bayangan pedang lawannya runtuh satu demi satu. Pada akhirnya, tombak panjang itu mengenai tubuh Shadow. Tubuh Shadow langsung meledak dan berubah menjadi palsu. Seharusnya ada lebih banyak lagi. Lu Ming bergumam. Ia tak percaya bahwa ia akan melewati gerbang surga dengan mudah. Memang, pada saat berikutnya, 3 bayangan muncul di depannya dan menyerbu ke arah Lu Ming. Akan tetapi, bahkan ketiga bayangan itu bukanlah tandingan Lu Ming saat ini. Pedang pembunuh bulan, Lu Ming melancarkan jurus kedua dari 3 serangan yang tidak dapat dihancurkan. Sinar tombak berbentuk bulan sabit menyapu dan salah satu bayangan hancur. Tak lama kemudian, ketiga bayangan itu terbunuh. Namun, itu belum berakhir. Setelah 3 bayangan menghilang, 9 bayangan lainnya muncul. 9 bayangan bergandengan tangan membentuk susunan besar, dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Garis-garis bayangan pedang yang mengerikan menebas Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Tidak diragukan lagi jika Lu Ming terkena bayangan pedang, tubuhnya akan terluka parah. Pada mulanya, ada satu orang yang memasuki gerbang surga dan meninggal. Ada bekas darah di antara alisnya, dan jiwanya hancur. Kemungkinan besar, dia telah menderita serangan semacam itu. Hal ini membuat Lu Ming merasakan tekanan. 4 kali lipat kekuatan tempur. Lu Ming tidak mau menunda lebih lama lagi. Dia segera mengaktifkan formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya 4 kali lipat. Setelah meletus dengan kekuatan tempur 4 kali lipatnya, Lu Ming tentu saja menghabisi lawannya dengan cara yang luar biasa. Saat tombak panjang itu menekan ke bawah, bayangan hitam itu meledak terus-menerus dan akhirnya menghilang. Sudah berakhir. Tidak mungkin secepat itu, Lu Ming bergumam. Seperti yang diharapkan, ternyata tidak sesederhana itu. Pada saat berikutnya, 18 bayangan hitam muncul, membentuk barisan besar dan menyerbu ke arah Lu Ming. Apakah kamu ingin mencoba tubuh dewa kuno? Lupakan saja, lebih baik aku tidak menonjolkan diri. Lu Ming memikirkannya dan memutuskan untuk tidak menggunakan tubuh dewa kuno. Setelah menggunakan tubuh dewa kuno, dia pasti akan hancur lagi. Jika ini adalah ronde terakhir, waktu Lu Ming terlalu singkat. Hanya sedikit lebih dari 1 menit sejak dia memasuki tempat ini. Sebelumnya, Jin Yuan dan yang lainnya membutuhkan waktu 15 menit. Qiu Yue juga menggunakan waktu 5 menit. Jika dia menyelesaikannya dalam waktu 1 menit, itu akan terlalu mengejutkan. Oleh karena itu, ia mulai bertarung dengan 18 bayangan. Bahkan susunan besar yang dibentuk oleh 18 bayangan tidak sebanding dengan Lu Ming sekarang. Oleh karena itu, Lu Ming mampu mengatasinya dengan mudah. Tak lama kemudian, 5 menit telah berlalu. Tombak Lu Ming tiba-tiba berubah dan kekuatannya meningkat. Ledakan. Cahaya tombak itu menghancurkan formasi lawan seperti gunung. Kemudian, dia menyerang terus-menerus dan membunuh ke-18 bayangan itu. Saya kira tidak demikian, Lu Ming bergumam. Kalau ada lagi, dia tidak yakin emas batangan itu dan yang lain bisa lewat. Benar saja, setelah bayangan itu menghilang, sebuah kekuatan muncul. Penglihatan Lu Ming kembali menjadi hitam.
Saat berikutnya, ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa dia masih berdiri di tengah gerbang langit. Tidak sesulit itu. Lu Ming meregangkan tubuhnya dengan malas dan tersenyum pada Qiu Yue. Kemudian dia melangkah maju, melewati gerbang surga, dan berjalan ke sisi Qiu Yue. Selesai, sudah berlalu. Banyak orang tercengang dan benar-benar terpana. 1 bulan musim gugur telah berlalu, dan sekarang, Lu Ming telah meninggal lagi. Dewa Langit tingkat kedua dan Dewa Langit tingkat keempat, apa yang terjadi? Apakah bakat mereka benar-benar menakutkan? Keluarga Qin, Jin Xing, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi muram. Kali ini, sungguh luar biasa. Mata Bailey berbinar saat dia mengamati Lu Ming dan Qiu Yue dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tahu kesulitan gerbang surga lebih dari siapapun. Untuk dapat lulus tanpa membangkitkan faktor kekuatan dewa asal, bakat seseorang mestilah sangat tinggi. Biasanya sulit menemukan seorang jenius seperti itu, tetapi sekarang, 2 di antaranya telah muncul. Luar biasa, Wu Ming, Wu Yue, dan beberapa anggota keluarga Wu lainnya memuji. Aku tidak percaya, apakah tingkat kesulitan gerbang surga menurun kali ini? Pada saat itu, seseorang berteriak dan seorang pemuda berjubah kuning melangkah keluar. Sudah dikurangi. Banyak orang tercengang. Benar sekali. Aku menduga bahwa kesulitan gerbang surgawi kali ini telah diturunkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak orang bisa lulus? Bahkan 2 dewa surgawi tingkat kedua dan keempat yang belum membangkitkan gen kekuatan surgawi telah lulus. Aku tidak percaya, kata pemuda berjubah kuning. Tetapi seseorang mencobanya sebelumnya dan terbunuh seketika. Seseorang bertanya, itu karena orang itu terlalu tidak berguna. Kata pemuda berjubah kuning. Kalau menurutmu kesulitannya sudah berkurang, maka kamu bisa mencobanya. Jin Yuan mendengus. Jika pemuda berjubah kuning itu mengatakan bahwa kesulitan gerbang surga telah diturunkan, bukankah dia meragukan bakatnya? Tentu saja, dia tidak senang. Itulah yang aku inginkan, aku berencana untuk mencobanya. Pemuda berjubah kuning itu berkata. Kemudian, dia berjalan menuju gerbang surga. Auranya berkembang dan tekanan kuat menyebar ke segala arah. Pria ini juga merupakan seorang raja surgawi setengah langkah. Aku baru membangkitkan 80% kekuatan suciku. Jin Yuan mendengus. Bab 2995, memasuki kota kuno bulan bintang. Pemuda berjubah kuning itu melepaskan kekuatan surgawinya. Jin Yuan dapat mengetahui tingkat kebangkitan kekuatan surgawi pemuda itu. Itu setara dengan kebangkitan 80%. Bahkan mereka berdua bisa lolos. Aku telah membangkitkan 80% kekuatan surgawiku. Itu sudah cukup. Pemuda berjubah kuning itu berkata dengan dingin. Kemudian, dia melangkah maju dan melangkah ke gerbang surga. Namun, saat dia melangkah ke gerbang langit, ekspresinya berubah serius. Walaupun dia telah mengatakan bahwa kesulitan gerbang langit telah berkurang, dia tidak berani bersantai sedikit pun dan tetap waspada penuh. Saat dia setengah jalan menuju gerbang langit, dia berhenti bergerak, sama seperti Lu Ming. Semua mata tertuju pada pemuda berjubah kuning itu. Jika pemuda berjubah kuning itu dapat melewati gerbang langit, itu berarti kesulitan gerbang langit memang telah berkurang. Dalam sekejap mata, 2 menit telah berlalu. Tiba-tiba tubuh pemuda berjubah kuning itu bergetar. Bagaimana? Hati semua orang bergetar. Kemudian, pemuda berjubah kuning itu menjerit mengerikan. Tubuhnya terlempar keluar dari gerbang surga seolah-olah dia telah ditabrak oleh binatang buas raksasa. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Auranya sangat lemah. Semua orang melihat ada celah di antara kedua alis pemuda berjubah kuning itu, dan darah mengalir dari sana. Mata pemuda berjubah kuning itu dipenuhi ketakutan. Dia hampir mati. Jelaslah bahwa pemuda berjubah kuning itu telah gagal. Dia telah dikalahkan sedemikian rupa sehingga dia hampir tertinggal selamanya. Kesulitan gerbang surga tidak berkurang sama sekali. Seseorang bergumam. Perhatian semua orang kembali ke Lu Ming dan Qiu Yue. Kesulitan gerbang surga tidak berkurang, tetapi Lu Ming dan Qiu Yue masing-masing membutuhkan waktu 5 menit untuk melewatinya. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka berdua sangat berbakat. Khususnya, Jin Xing, Jin Yuan, dan beberapa teladan lain yang telah melewati gerbang surga memandang Lu Ming dengan niat membunuh dan kesungguhan. Semuanya, aku serahkan pada kalian untuk memasuki kota kuno bintang bulan.
Lu Ming harus mati di kota kuno itu. Pada saat ini, beberapa jenius klan Qin diam-diam mengirim pesan kepada jenius lainnya. Dia mengirim pesan kepada beberapa orang jenius dari keluarga bangsawan yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Qin. Jangan khawatir, selama kita bertemu dengannya di kota kuno Star Moon, kita tidak akan membiarkannya keluar hidup-hidup. Para jenius dari keluarga bangsawan menjawab. Apa? Pada saat itu, Lu Ming sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh ke arah paragon keluarga Qin. Baru saja dia merasakan banyak niat membunuh mendarat padanya. Tampaknya selain keluarga Jin dan keluarga Qin, masih ada orang-orang jenius dari keluarga bangsawan lain yang ingin membunuhku. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus siap dibunuh olehnya. Setelah itu, lebih banyak orang memilih masuk melalui pintu. Qiu Yue, ayo berangkat. Lu Ming melihatnya sebentar dan kehilangan minat. Dia memegang tangan Qiu Yue dan berjalan menuju lorong. Ya, ayo pergi juga. Para ahli sudah mulai bergerak. Tidak ada yang bisa dilihat sekarang. Membosankan melihat orang memanjat pagar anjing. Ayo pergi. Begitu Lu Ming dan Qiu Yue pergi, yang lainnya tidak bisa duduk diam lagi. Mereka bergerak satu demi satu dan berjalan ke lorong. Di dalam lorong itu bukan kota kuno bintang bulan, melainkan pintu cahaya. Gerbang teleportasi. Sepertinya ini adalah gerbang yang mengarah ke bagian dalam kota kuno bintang bulan. Lu Ming tersenyum dan melangkah ke pintu cahaya bersama Qiu Yue. Setelah itu, yang lainnya melangkah ke pintu cahaya dan menghilang. Setelah sebagian besar orang memasuki pintu cahaya, orang-orang di luar juga ikut bergerak. Beberapa dari mereka membungkuk dan merangkak melewati gerbang anjing dengan wajah memerah. Kemudian, mereka berlari dengan kepala tertunduk dan memasuki gerbang cahaya. Setelah lebih dari setengah hari, semua orang telah memasuki pintu cahaya, meninggalkan Bailey sendirian di luar. Semua kesayangan surga dari 4 istana Raja Surgawi ada di sini. Saya harap mereka tidak akan menderita terlalu banyak kerugian kali ini. Saya juga berharap mereka akan mendapatkan sesuatu. Bailey bergumam dan duduk bersila di luar. Dia akan menunggu di sini selama 10 tahun. Begitu Lu Ming melangkah melewati pintu cahaya, ia merasa seolah-olah sedang melintasi kehampaan. Saat berikutnya, Lu Ming mendapati dirinya berada di sebuah ngarai. Apa? Lu Ming mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa Qiu Yue tidak ada di sisinya. Lu Ming terbang ke udara dan melihat sekeliling. Akhirnya, dia menyadari bahwa dia berada di hutan purba dan Qiu Yue tidak terlihat dimanapun. Aku salah hitung. Ternyata teleportasi ke kota kuno bintang bulan itu acak. Lu Ming bergumam dan tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Kultivasi Qiu Yue adalah yang terlemah di antara para jenius yang memasuki kota kuno bintang bulan kali ini. Dia hanya dewa surgawi tingkat kedua. Jika dia bertemu seseorang dengan niat jahat, dia mungkin akan berada dalam bahaya. Qiu Yue juga orang yang sangat beruntung, dia seharusnya baik-baik saja. Lu Ming menghibur dirinya sendiri. Dia mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan menyadari bahwa dia tidak dapat mentransmisikan suaranya. Lebih baik aku berkultivasi sambil mencari Qiu Yue. Lu Ming merenung lalu melihat sekeliling. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu di mana dia berada. Dia dikelilingi oleh hutan purba. Saya tidak menyangka ada hutan purba di kota kuno bintang bulan. Lu Ming bergumam. Dia kemudian memilih arah acak dan terbang maju. Hutan purba itu penuh dengan tumbuhan dan ki surgawi yang pekat, tetapi tidak ada satupun makhluk hidup di sana. Tidak ada binatang suci atau binatang buas. Suasananya sunyi senyap. Setelah terbang selama beberapa jam, Lu Ming masih berada di hutan purba. Aku sungguh tidak beruntung. Aku diteleportasi ke alam liar begitu aku masuk. Lu Ming mengerutkan bibirnya dan menggunakan teknik 9 langit Kunpeng. Dia berubah menjadi Kunpeng dan terbang melintasi 9 langit. Begitulah, Lu Ming terbang selama sehari sebelum akhirnya terbang keluar dari hutan purba dan melihat bangunan-bangunan. Ada banyak istana yang dibangun di puncak gunung di depan. Baru setelah terbang ke sana dia menyadari bahwa istana-istana tersebut sudah sangat bobrok, yang tertinggal hanya reruntuhannya saja. Namun, benda itu tetap tertinggal dari masa-masa awal istana surga. Lu Ming sangat penasaran dan berencana untuk masuk dan melihatnya. Ledakan. Dan EBSP, pada saat ini, ledakan meletus dari reruntuhan. Kekuatan surgawi melonjak, dan batu-batu yang pecah beterbangan kemana-mana.
Kemudian, dua sosok terbang keluar dari reruntuhan dan bertarung dengan sengit di udara. Jelaslah bahwa mereka berdua adalah para jenius di kubu universal, dan mereka saat ini tengah terlibat dalam pertarungan sengit. Namun, ketika mereka melihat Lu Ming, mereka terkejut dan mundur. Itu dia. Ketika mereka berdua melihat Lu Ming, mereka langsung mengenalinya. Lagi pula, Lu Ming telah melewati gerbang surga sebelumnya dan para jenius di perkemahan universal telah mengingatnya. Itu bocah nakal. Sebelumnya, keluarga Qin meminta keluarga Sun Ku untuk membantu mereka membunuh orang ini. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus karena bertemu orang ini saat aku tiba. Lagi pula, bakat orang ini sangat tinggi. Dia mungkin punya kesempatan besar. Jika aku membunuhnya, kesempatannya akan menjadi milikku. Salah satu mata pemuda berhidung besar itu berkedip karena niat membunuh, tetapi pada saat yang sama, ada juga keserakahan. Wang Tong, lupakan saja masalah hari ini. Kau bisa pergi. Aku tidak akan berdebat denganmu. Memikirkan hal ini, pemuda berhidung besar itu menatap orang yang baru saja bertarung dengannya dan berkata. Bab 2996 Patung. Kata pemuda berhidung besar itu sambil meminta orang yang baru saja berkelahi dengannya untuk pergi. Pihak lain mencibir, tetapi dia tetap memilih untuk pergi pada akhirnya. Kekuatannya sedikit lebih lemah daripada pemuda berhidung besar itu. Jika dia terus bertarung, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi lawannya seiring berjalannya waktu. Dia mencibir dan melirik Lu Ming. Kemudian, dia berubah menjadi pelangi dan meninggalkan tempat itu. Begitu pemuda itu pergi, sosok pemuda berhidung besar itu melintas dan muncul di samping Lu Ming. Seberkas aktivitas Qi mengunci Lu Ming. Kau ingin membunuhku? Lu Ming berkata samar dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu juga tidak bodoh. Tatapan mata pemuda berhidung besar itu berubah dingin. Aura yang kuat meledak dan menyelimuti area dalam radius 10.000 mil. Pemuda berhidung besar itu memiliki kultivasi dewa surgawi tingkat 9. Lebih jauh, kekuatan surgawinya juga telah bangkit sampai batas tertentu, tetapi itu bahkan belum mencapai 50%. Jika aku ingat dengan benar, aku tidak menyinggungmu. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Keluarga Jin atau keluarga Qin? Lu Ming bertanya. Mengapa kau bertanya begitu banyak pertanyaan saat kau akan mati? Pemuda berhidung besar itu mencibir. Oh, tidak apa-apa jika kau tidak mau memberitahuku. Selain keluarga Jin, hanya ada keluarga Qin. Tapi, ngomong-ngomong, informasi yang kau miliki tidak begitu lengkap. Apa kau yakin bisa membunuhku? Lu Ming tersenyum tipis. Pemuda berhidung besar ini kemungkinan besar tidak tahu bahwa ia telah mengalahkan Lee Chae-hao. Kalau tidak, ia tidak akan begitu percaya diri. Apa maksudmu? Pemuda berhidung besar itu sedikit tertegun. Maksudku, aku akan mengantarmu pergi sekarang. Suara dingin Lu Ming terdengar. Begitu dia selesai berbicara, Lu Ming melangkah maju. Tubuhnya membengkak dengan cepat dan dia berubah menjadi tubuh dewa kuno. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan formula pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 4 kali lipat. Aura kekerasan menekan ke arah pemuda berhidung besar itu. Aura ini, tidak mungkin. Begitu dia merasakan aura Lu Ming, ekspresi pemuda berhidung besar itu berubah drastis, dan dia merasa ngeri. Aura Lu Ming membuat hatinya bergetar. Ledakan, Lu Ming melancarkan serangan. Sinar tombak besar menekan ke arah pemuda berhidung besar itu. Pertempuran pelopor Dao. Pemuda berhidung besar itu meraung. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Ia mengayunkan tombak panjang itu dan tiba-tiba, kereta perang muncul di langit. Bahkan ada prajurit di kereta perang itu. Kereta perang itu bergemuruh menuju Lu Ming. Pemuda berhidung besar itu berasal dari keluarga Sun, keluarga bangsawan besar di 9 istana Raja Surgawi. Keterampilan rahasia ini hanya dimiliki oleh keluarga Sun, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Akan tetapi, saat sinar tombak Lu Ming menekan, kereta perang itu hancur satu demi satu. Dalam sekejap, semua kereta perang hancur. Ledakan. Saat cahaya tombak itu menekan ke bawah, pemuda berhidung besar itu mundur dan meludahkan seteguk besar darah. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Pemuda berhidung besar itu meraung dalam hatinya. Memang, dia tidak tahu bahwa Lu Ming telah mengalahkan Leng Ying. Oleh karena itu, dia mengira Lu Ming hanyalah dewa surgawi tingkat 4. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak akan sekuat itu.
Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan terluka parah hanya dengan satu gerakan. Berlari. Pemuda berhidung besar itu segera berbalik dan berlari. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Suara dingin Luming terdengar. Ia mengeluarkan jurus 9 kunpeng surgawi dan sebuah kunpeng pun terbentuk. Dengan kepakan sayapnya, Luming dengan cepat mengejar pemuda berhidung besar itu. Menerobos angkasa, Luming mengayunkan tombaknya dan menusukkannya ke depan. Sinar cahaya tombak melesat ke arah pemuda berhidung besar itu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Melihat dirinya tak dapat lari, pemuda berhidung besar itu meraung dan mengacungkan tombaknya untuk menangkis. Namun, akibatnya ia terpental lagi, melayang ribuan mil. Lengannya meledak, dan luka-lukanya bahkan lebih serius. Kekuatan tempur pemuda berhidung besar itu hampir sama dengan Leng Ying. Dulu, Luming harus mengerahkan sedikit tenaga saat melawan Leng Ying. Namun, sekarang Luming telah mengalirkan 7 jenis energi surgawi tingkat dewa di dalam tubuhnya. Meskipun sebagian besar energi surgawi belum penuh, kekuatannya telah meningkat sedikit dan ia sudah dapat menghancurkan Leng Ying. Luming, jika kau berani membunuhku, keluarga Sun tidak akan membiarkanmu pergi. Pemuda berhidung besar itu meraung. Membunuh. Luming tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain. Dia melancarkan badai serangan. Pemuda berhidung besar itu nyaris berhasil menangkis beberapa gerakan lagi sebelum kepalanya dipukul oleh tombak Luming dan terbunuh. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan cincin penyimpanan milik pemuda berhidung besar itu. Dalam sekejap, Luming melesat menuju reruntuhan di puncak gunung. Reruntuhan ini telah runtuh selama bertahun-tahun. Dapat dibayangkan bahwa di masa lalu, gunung ini pasti ditutupi oleh formasi besar. Jika tidak mungkin reruntuhan ini masih ada setelah waktu yang lama. Kemungkinan besar laut telah berubah menjadi ladang murbei, dan tidak ada yang tersisa. Luming melihat sekelilingnya dan sedikit kecewa karena dia tidak menemukan apapun. Luming tidak berhenti. Dia terbang ke udara dan meninggalkan tempat itu. Luming tidak memperoleh keuntungan apapun pada hari berikutnya. Pada hari ini, Luming sedang terbang ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa di depannya. Di depannya, dia bisa merasakan sedikit tekanan. Di kota kuno bintang bulan, dia tidak bisa mengabaikan segala kelainan. Sosok Luming bergerak dan terbang ke depan. Tidak lama kemudian, Luming menemukan sesuatu. Di area yang luas di depan, sebenarnya ada sebuah patung yang berdiri di sana. Patung itu besar sekali, tingginya setidaknya 100 mil, berdiri di awan. Namun, patung itu tidak memiliki kepala dan hanya memiliki separuh bagian bawah tubuhnya. Patung itu berdiri di tanah, dan tekanan itu berasal darinya. Terlebih lagi, semakin dekat dia dengan patung itu, semakin besar tekanan yang terjadi. Tekanan itu menekan tubuh Luming, membuatnya semakin sulit baginya untuk mengalirkan energi surgawi di dalam tubuhnya. Seolah-olah dia sedang membawa rantai seberat 1000 pon. Luming melihat beberapa sosok lain di sekitar patung itu. Beberapa orang mendekati patung itu, sementara yang lain berdiri diam. Tubuh mereka sedikit gemetar, seolah-olah mereka menahan tekanan patung itu. Dia memanfaatkan tekanan dari patung itu untuk memoles fondasinya. Luming dapat menebak niat orang-orang itu sekaligus. Matanya berbinar. Kala itu, di Gunung Kota Sihir, demi menahan formasi besar yang dibentuk oleh 3 penguasa iblis agung dan lebih dari 2.500 pengawal kota sihir, dia secara paksa menyerap energi inti bintang untuk menerobos ke alam berikutnya. Meskipun ia berhasil menembus alam dewa surgawi tingkat keempat, ia juga menghadapi bahaya tersembunyi. Yaitu, fondasinya tidak stabil. Jika fondasinya tidak stabil, bahkan jika kekuatan suci dalam tubuhnya penuh, akan sulit baginya untuk menerobos ke alam berikutnya. Dia harus menghabiskan banyak waktu untuk memoles fondasinya. Patung ini memancarkan tekanan yang mengerikan. Luming dapat memanfaatkan tekanan ini untuk memoles fondasinya. Luming melangkah maju dan mendarat sejauh 1000 mil dari patung itu. Kemudian, dia melangkah maju dan berjalan menuju patung itu. Saat Luming semakin dekat dengan patung itu, tekanan yang dirasakannya semakin meningkat. Seolah-olah dia sedang membawa gunung suci di punggungnya. Begitu pula dengan kekuatan Sen miliknya. Kekuatan itu semakin lama semakin sulit untuk diedarkan. Luming tidak terkejut. Sebaliknya, dia gembira. Dia membutuhkan tekanan semacam ini, tekanan yang akan memengaruhi kekuatan surgawi. Namun, tekanan itu tidak cukup.
Lu Ming bergumam dan terus berjalan maju. Tak lama kemudian, ia telah melampaui kedua pemuda itu. Bab 2997, melawan para jenius klan Qin. Itu dia. Kedua pemuda itu menatap Lu Ming. Mereka jelas mengenalinya. Akan tetapi, mereka hanya melihatnya sekilas lalu kembali pada kultivasinya. Tidak cukup, lanjutkan. Lu Ming terus berjalan maju, semakin dekat ke patung itu. Dengan sangat cepat, Lu Ming berada 100 mil jauhnya dari patung itu. Pada titik ini, tekanan dari patung itu sangat kuat. Tubuh Lu Ming sedikit gemetar, dan dia merasa sulit untuk mengalirkan energi surgawi di tubuhnya. Baiklah, ini tempatnya. Lu Ming duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai mengedarkan kitab suci 1000 Dao semesta untuk memoles fondasinya. Budidaya ini memakan waktu setengah tahun. Pada awalnya, sangat sulit untuk mengedarkan energi surgawi. Dia hanya bisa menyelesaikan satu siklus setelah beberapa hari. Sekarang, Lu Ming sudah bisa menyelesaikan satu siklus dalam 1 jam. Dibandingkan sebelumnya, tingkat kenyamanan telah meningkat puluhan kali lipat. Tekanan seperti ini adalah tempat yang bagus untuk memoles fondasi seseorang. Pada saat ini, Lu Ming mengakhiri kultivasinya. Hanya dalam waktu setengah tahun, Lu Ming merasa bahwa fondasinya telah menjadi sangat kokoh. Jika dia berada di luar, akan sangat sulit untuk mencapainya tanpa beberapa ratus tahun. Anda telah menghemat banyak waktu saya, tetapi saya telah menghabiskan setengah tahun di sini. Sudah waktunya untuk pergi. Lu Ming merenung. Aku penasaran bagaimana keadaan kota kuno bintang bulan dalam waktu setengah tahun. Lu Ming berdiri dan mundur, meninggalkan patung itu. Dan EBSCP, ketika dia berada 1000 li jauhnya dari patung itu, kekuatan suci di tubuhnya bergemuruh dan mulai bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Sangat murni dan halus. Lu Ming sangat gembira. Setelah setengah tahun dipoles, fondasinya bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Tidak ada hambatan dalam sirkulasi kekuatan surgawi. Itu halus dan alami, sangat kaya. Sekarang, selama kekuatan dewata lainnya dalam tubuhnya mencapai keadaan penuh, dia dapat mulai mencoba untuk mencapai tingkat dewa surgawi tingkat kelima. Setengah tahun ini tidak sia-sia. Lu Ming tersenyum dan kemudian terbang ke udara, berencana untuk meninggalkan tempat ini. Namun, pada saat ini, beberapa aliran cahaya melesat dari tanah tak jauh dari sana. Mereka datang dari arah yang berbeda dan mengelilingi Lu Ming. Bocah, akhirnya kau selesai dan keluar. Salah satu dari mereka mencibir. Klan Qin. Mata Lu Ming berubah dingin. Semua pemuda itu berasal dari klan Qin. Orang-orang dari klan Qin semuanya memiliki sisik di antara kedua alis mereka, yang mudah dikenali. Jelaslah bahwa orang-orang dari keluarga Qin telah menunggu Lu Ming meninggalkan tempat patung itu berada. Mereka menunggunya untuk menyerang. Itu karena Lu Ming berada di bawah tekanan yang sangat besar di patung itu. Tidak mudah bagi mereka untuk mengambil tindakan. Nak, kami telah membuang-buang waktu beberapa bulan untukmu. Kami ingin kau tahu bahwa membunuh orang-orang dari klan Qin hanya akan berakibat satu. Seorang pemuda dari klan Qin memancarkan aura yang kuat. Alam Raja Dewa setengah langkah. Terlebih lagi, tubuh orang ini samar-samar memancarkan aura primitif dan kuno. Meskipun orang ini belum membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, tingkat kebangkitannya tidak rendah. Kekuatannya jelas sangat mengejutkan. Untuk saat ini, Lu Ming tidak sebanding dengan anak ajaib itu. Terlebih lagi, klan Qin memiliki lebih dari satu orang yang sangat dikagumi di level ini. Ada 2 orang. Ada juga 2 dewa surgawi tingkat 9. Total ada 4 orang yang mengelilingi Lu Ming. Qin Wuyu, kau hanya mencari kematian. Lu Ming berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, matanya bergerak cepat, mencari cara untuk melarikan diri. Dia jelas tidak bisa memaksakannya. Kekuatan pihak lain berada di atas dirinya, dan akan bodoh jika memaksakannya. Pergi adalah rencana terbaik. Menurutmu, siapa dirimu? Kau hanya sampah dari sistem bintang surga Qin. Jika klan Qinku ingin membunuhmu, kami akan membunuhmu. Kau hanya bisa patuh menunggu untuk dibunuh. Kau mengerti. Salah satu pemuda klan Qin berteriak dingin dengan tatapan arogan. Lu Ming hanya tersenyum tipis dan tidak mau repot-repot menjawab. Apa yang bisa dikatakan pada orang seperti ini? Membunuh. Tiba-tiba, Lu Ming mengeluarkan suara gemuruh dan melancarkan serangkaian pukulan.
7 naga dewa bercakar 9 terbang keluar sambil meraung dan menerkam seorang ahli raja dewa setengah langkah dari keluarga Qin. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Matilah. Pemuda dari klan Qin itu berteriak dingin. Tubuhnya bergetar dan kekuatan surgawi yang dahsyat menyembur keluar. Kemudian dia meninju keluar, dan sebuah jejak tinju yang besar melesat keluar, mengguncang kehampaan. 7 naga surgawi bercakar 9 milik Lu Ming hancur satu demi satu. Pria itu memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dia hendak mengatakan sesuatu untuk dipamerkan ketika dia melihat tindakan Lu Ming dan berteriak, hati-hati. Ternyata Lu Ming tidak terus menyerangnya. Serangan Lu Ming padanya hanyalah ilusi. Setelah Lu Ming melancarkan serangannya, dia mundur dengan cepat dan bergegas menuju pemuda dewa surgawi tingkat 9 dari keluarga Qin. Pada saat yang sama, tubuhnya mengembang dengan cepat dan dia berubah menjadi tubuh dewa kuno. Tujuan Lu Ming adalah menciptakan pengalihan perhatian dan pelarian. Ledakan. Lu Ming menembakkan tombaknya ke arah dewa surgawi tingkat 9 dari klan Qin. Tinju dewa 7 luka. Pria itu bereaksi dan melayangkan pukulan, mengirimkan jejak tinju yang besar ke arah Lu Ming. Namun, dewa surgawi tingkat 9 yang belum membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Kilatan tombak itu mengenai sasaran dan jejak tinjunya hancur. Ahli kesombongan surga klan Qin mundur dan batuk seteguk besar darah. Sosok Lu Ming melesat melewatinya. Ia kemudian menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi dan menyerbu ke depan. Tetaplah di sini. Raja dewa setengah langkah lainnya dari keluarga Qin juga menyerang ketika dia melihat serangan Lu Ming. Dia melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Lu Ming hendak terbang ke depan tetapi dia terlalu lambat dan pukulan itu mendarat di tubuhnya. Wah! Seluruh tubuh Lu Ming bergetar. Ia terhuyung dan hampir terjatuh. Di punggungnya, sisik-sisik hijau beterbangan di udara. Jejak tinju itu telah membuat lubang besar di punggungnya, dan darah menetes dari sana. Aku akan mengingat ini. Lu Ming berteriak dan terus terbang meski kesakitan. Mengejar. 4 elit keluarga Qin mengejar Lu Ming. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak menghilang dari tempat ini. Satu mengejar sementara yang lain melarikan diri. Dalam sekejap mata, mereka telah terbang sejauh beberapa ratus ribu mil. Kedua jenius dewa surgawi tingkat 9 dari klan Qin itu sudah tidak mampu mengimbangi kecepatan dan telah tertinggal. Akan tetapi, dua orang jenius dari keluarga Raja Surgawi Qin yang setengah langkah itu perlahan-lahan menutup jarak di antara mereka dan Lu Ming. Brengsek, wajah Lu Ming menjadi gelap. Dia baru saja menerima pukulan dari ahli kesombongan surgawi dari klan Qin Raja Surgawi setengah langkah dan terluka. Dia tidak dalam kondisi puncaknya. Kalau tidak, dia bisa saja menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi dan melarikan diri. Tetapi sekarang, kecepatannya sedikit lebih lambat dari lawannya. Bocah, kau tidak bisa melarikan diri. Salah satu pemuda klan Qin berteriak dingin, niat membunuhnya dingin. Lu Ming tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus terbang. Tidak lama kemudian, jarak antara kedua belah pihak tertutup. Tinju Dewa 7 luka. Salah satu jenius klan Qin bergerak dan melayangkan pukulan. Kesayangan keluarga Qin ini mungkin telah membangkitkan 60 atau bahkan 70% kekuatan surgawinya. Dengan basis kultivasi Raja Surgawi setengah langkahnya, serangannya sangat kuat. Ruang itu bersiul dan kekuatan tinju yang mengerikan mendekati Lu Ming dalam sekejap. Membunuh bulan, Lu Ming berbalik dan menyerang dengan tombak panjangnya. Sinar tombak berbentuk bulan sabit meledak dan melesat ke arah jejak tinju lawan. Bab 2998, Bantuan Keluarga Wu. Lu Ming mengayunkan sinar tombak berbentuk bulan sabit, yang mengenai jejak tinju paragon klan Qin. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga meletus. Cahaya tombak berbentuk bulan sabit bergetar hebat lalu pecah. Sebuah kekuatan dahsyat menyerbu ke arah Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur dengan cepat. Kidan darah di tubuhnya bergejolak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Kekuatan surgawi dari seorang Raja Surgawi setengah langkah sudah sangat padat. Selain 60 hingga 70% kekuatan surgawi yang telah dibangkitkan, kekuatannya terlalu mengejutkan. Lu Ming, yang telah mengumpulkan kekuatan 7 jenis kekuatan surgawi tingkat dewa, tidak dapat menahannya. Namun, pemuda dari keluarga Qin bahkan lebih terkejut. Apa yang terjadi dengan anak ini? Dewa surgawi tingkat 4 begitu kuat, sungguh mengerikan. Dan kekuatan Sen-nya terasa tidak murni, tapi mengapa begitu kuat?
Pemuda dari keluarga Qin itu memiliki banyak pikiran di benaknya. Dia sangat bingung. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan surgawi Lu Ming tercampur dan tidak murni. Tampaknya itu disebabkan oleh fondasi yang tidak stabil. Namun, kekuatannya sangat kuat. Dewa surgawi tingkat keempat yang belum membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal namun akan mampu bersaing dengan kekuatan surgawinya. Dia juga mengira bahwa kekuatan surgawi Lu Ming tidak tercampur dan tidak murni. Sebaliknya, kekuatan surgawi itu mengandung 7 jenis kekuatan surgawi yang berbeda. Setelah bertukar jurus, Lu Ming berbalik dan terus terbang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kedua pemuda dari klan Qin terus mengejarnya. Hah! Pada saat ini, Lu Ming melihat sebuah puncak gunung di depannya. Ada beberapa pemuda di puncak itu yang tampaknya sedang beristirahat. Itu adalah keajaiban klan Wu. Mata Lu Ming berbinar. Beberapa pemuda di puncak gunung itu jelas merupakan anak-anak ajaib keluarga Wu. Lu Ming melihat Wu Ming dan Wu Yue di antara mereka. Pada saat itu, Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya juga melihat Lu Ming. Tubuh dewa kuno ini, itu saudara Lu Ming. Itu keluarga Qin. Sialan, saudara-saudara, serang. Wu Ming dan Wu Yue segera mengenali Lu Ming. Mereka juga memperhatikan keajaiban keluarga Qin. Mereka tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka langsung meraung. Serahkan pada kami. Di puncak gunung, dua kesayangan surga keluarga Wo terbang ke udara dan menyerbu ke arah kesayangan surga keluarga Qin bagaikan dua bintang jatuh. Dua Raja Dewa setengah langkah bergandengan tangan untuk menghadapi Dewa Surgawi tingkat keempat. Keluarga Qinmu benar-benar tidak tahu malu. Biarkan kami menjadi lawanmu. Seorang pemuda dari keluarga Wu mencibir. Dia menebas dengan pedangnya dari kejauhan. Asyik, seberkas cahaya pedang melintasi ribuan mil dan menebas pemuda keluarga Qin. Cahaya pedang itu terang dan kekuatannya sangat kuat. Pemuda dari keluarga Qin tidak punya pilihan selain berhenti dan menghalangi. Ledakan, dia meninju dan memblokir cahaya pedang. Tubuhnya juga berhenti. Pada saat yang sama, jenius lain dari keluarga Wu juga bergerak dan menghalangi pemuda lain dari keluarga Qin. Kedua elit klan Qin keduanya diblokir. Ini masalah klan Qinku. Orang ini membunuh kejeniusan klan Qin kita. Apakah klan Wumu mencoba mencampuri urusan kita? Seorang pemuda dari klan Qin berkata dengan dingin. Memangnya kenapa kalau aku orang yang suka ikut campur? Lu Ming adalah teman keluarga Wu. Kalau kau ingin membunuhnya, itu sama saja dengan membunuh anggota keluarga Wu. Salah satu jenius dari keluarga Wu terkekeh. Di antara 9 kediaman Raja Surgawi Absolut, kekuatan keluarga Wu tidak lebih lemah daripada keluarga Qin, jadi tidak ada yang perlu takut pada keluarga Qin. Kalian, kedua pemuda dari klan Qin memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dua orang jenius dari keluarga Wu tidak lebih lemah darinya. Salah satu dari mereka bahkan telah melangkah melewati gerbang bumi. Bakatnya mengejutkan, dan kekuatan tempurnya berada di atas mereka. Mereka tahu bahwa dengan bantuan keluarga Wu, mereka tidak akan bisa membunuh Lu Ming hari ini. Nak, kau beruntung sekali. Kuharap kau bisa terus maju sejauh ini. Saat kita bertemu lagi nanti, itu akan menjadi hari kematianmu. Salah satu pemuda keluarga Qin menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Kalimat ini persis seperti yang ingin kukatakan kepadamu. Kali berikutnya kita bertemu adalah hari ketika kamu meninggal. Lu Ming menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia akan mengingat permusuhan saat diburu hari ini. Hehe, hanya kamu. Seorang pemuda dari keluarga Qin tertawa meremehkan sebelum berbalik dan pergi. Dengan sangat cepat, kedua pemuda dari klan Qin menghilang. Kakak Lu, kamu baik-baik saja. Wu Yue dan Wu Ming terbang mendekat. Lu Ming tertawa seperti orang biasa dan berkata, aku baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melarikan diri. Kalau saja kali ini dia tidak bertemu dengan ahli kesombongan surga dari keluarga Wu, dia pasti sudah mempertaruhkan nyawanya. Satu-satunya cara baginya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya adalah dengan membakar hati dewa kuno miliknya. Setelah membakar hati dewa kuno miliknya, dia pasti akan dapat membunuh dua orang jenius klan Qin. Namun, kerugiannya terlalu besar. Tidak ada gunanya membakar hati dewa kuno untuk dua anggota keluarga Qin. Saudara Lu, kamu terlalu sopan. Karena kita berteman, kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Salah satu elit keluarga Wu tertawa.
Dua ahli Tianjiao lainnya adalah Wu Ziqiong dan Wu Su. Keduanya berada di alam setengah langkah Raja Dewa. Di antara mereka, bakat Wu Ziqiong bahkan lebih kuat. Dia telah membangkitkan 90% kekuatan surgawinya dan tidak jauh dari sepenuhnya membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Dia telah melewati gerbang bumi sebelumnya. Tentu saja, tampaknya tidak ada banyak perbedaan antara 90% dan sepenuhnya membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Namun, itu sangat sulit dicapai. 90% orang akan terjebak, dan akan sulit bagi mereka untuk mencapai terobosan akhir. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Tidak ada kata-kata yang dapat diucapkan untuk berterima kasih atas kebaikannya yang luar biasa. Ia hanya perlu mengingatnya di dalam hatinya. Tunggu, ada yang salah. Lu Ming tiba-tiba teringat suatu masalah. Saudara-saudara Wo, bagaimana kalian semua bisa berkumpul? Apakah kalian semua kebetulan diteleportasi ke sini bersama-sama? Lu Ming bertanya. Tidak, kami terpisah saat kami diteleportasi ke sini. Kami hanya berkumpul setelah berkomunikasi satu sama lain melalui jimat giok. Kata Wu Ziqiong. Jimat transmisi suara giok. Mungkinkah jimat transmisi suara giok dapat digunakan di sini? Lu Ming berkata tergesa-gesa. Tentu saja bisa digunakan. Kenapa, Kakak Lu? Ada apa? Wu Ming bertanya. Wajah Lu Ming menjadi gelap dan ekspresi khawatir tampak di matanya. Tidak lama setelah dia masuk, dia mengirim transmisi suara ke Qiu Yue. Namun, jimat giok transmisi suara tidak dapat digunakan. Dia pikir jimat giok transmisi suara tidak dapat digunakan di sini. Seketika, Lu Ming mengeluarkan jimat giok transmisi suaranya dan mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue. Namun, hasilnya dia tetap tidak dapat mengirimkan transmisi suara. Apa yang sedang terjadi? Hati Lu Ming hancur dan ekspresinya berubah lebih buruk. Kakak Lu, ada apa? Wu Ming dan yang lainnya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya. Mengapa jimat giok transmisi suara saya tidak dapat dikirim keluar? Lu Ming bercerita padanya tentang dia yang mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue. Tidak bisa menular. Saudara Lu, sebarkan padaku. Kata Wu Ming. Lu Ming segera mengirimkan transmisi suara ke Wu Ming. Namun, transmisi itu tidak terhalang. Ekspresi Lu Ming menjadi semakin buruk. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada Qiu Yue? Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat. Saudara Lu, Anda tidak perlu khawatir. Di kota kuno Xing Yue, transmisi suara memang ditekan. Jika jaraknya terlalu jauh, wajar saja jika suara tidak dapat ditransmisikan. Lebih jauh lagi, jika Nona Qiu Yue berada di suatu tempat terpencil, ada kemungkinan dia tidak bisa keluar. Wu Ziqiong menghibur Lu Ming. Bab 2999, Kecantikan yang Menakjubkan. Wu Ziqiong menghibur Lu Ming, tetapi hati Lu Ming masih berat dan dia khawatir. Saya berharap Qiu Yue diberkati oleh surga. Lu Ming hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Kakak Wo, kalau suatu saat nanti kalian bertemu Qiu Yue, bisakah kalian membantuku menjaganya? Kata Lu Ming. Saudara Lu, Anda terlalu sopan. Saya pasti akan mencari teman untuk menanyakan keberadaan Nona Qiu Yue. Kata Wu Ziqiong. Terima kasih, Saudara Wu. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Ngomong-ngomong, Saudara Lu, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Wu Ziqiong bertanya lagi. Kudengar ada beberapa daerah terlarang di kota kuno Star Moon. Salah satunya adalah tanah yang sangat dingin, dan ada harta karun yang sangat dingin di sana. Aku ingin mencoba peruntunganku di sana. Kata Lu Ming. Pergi ke daerah terlarang. Ekspresi Wu Ziqiong sedikit membeku, dan berkata, Saudara Lu, beberapa area terlarang di kota kuno Star Moon sangat berbahaya. Jika kamu ingin pergi, kamu harus berhati-hati. Terima kasih, Saudara Wu. Saya akan berhati-hati. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Saudara Lu, teruslah ke utara dan kamu akan menemukan tanah terlarang yang dingin. Aku punya peta sederhana di sini. Kamu mungkin membutuhkannya. Dengan itu, Wu Ziqiong mengeluarkan peta dan memberikannya kepada Lu Ming. Sebuah peta. Mata Lu Ming berbinar. Ia membukanya dan melihatnya. Ada beberapa sirkuit dan beberapa tempat khusus yang semuanya ditandai. Di sebelah utara dari sini, ada daerah terlarang yang dikenal sebagai daerah terlarang neter dingin. Daerah itu dipenuhi dengan ki neter dingin dan sangat berbahaya. Peta ini digambar oleh para jenius klan Wu ketika mereka memasuki kota bintang bulan.
Relatif sederhana, tetapi bisa digunakan. Kata Wu Ziqiong. Kamu memberiku peta, lalu kalian. Lu Ming ragu-ragu. Haha, tentu saja kami punya cadangan. Wu Ziqiong tertawa. Lu Ming menepuk kepalanya. Dia khawatir tentang Qiu Yue dan sedikit terganggu. Dia benar-benar bingung. Tentu saja keluarga Wu punya cadangan peta semacam itu. Lu Ming, kalau begitu aku pamit dulu. Sampai jumpa lain waktu. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Hati-hati di jalan. Wu Ming dan yang lainnya juga menangkupkan tinju mereka. Kemudian, Lu Ming berbalik dan pergi, menuju utara. Beberapa jam kemudian, Lu Ming menemukan tempat tersembunyi. Ia duduk bersila dan meminum pil penyembuh surgawi untuk memulai penyembuhan. Sebelumnya, dia telah menerima pukulan dari kesayangan surga klan Qin dan terluka parah. Setelah beberapa hari, Lu Ming telah pulih ke kondisi puncaknya. Ia kemudian meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan ke utara. Kota kuno bintang bulan bagaikan dunia. Kota itu besar dan tak terbatas. Lu Ming terbang selama beberapa hari sebelum akhirnya tiba di tujuannya, tanah terlarang yang dingin. Tanah terlarang Cold Nether dipenuhi dengan ki dari Cold Nether, yang sangat yin dan dingin. Konon katanya pernah ada seseorang yang memperoleh harta karun yang sangat yin dan sangat dingin dari tanah terlarang yang dingin. Lu Ming sedang mencari harta karun semacam itu untuk mempercepat penyempurnaan inti bintang dan mengisi 5 jenis energi surgawi tingkat dewa di tubuhnya sesegera mungkin. Kemudian, ia akan menerobos ke alam berikutnya. Dilihat dari jauh, bahkan tak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tanah terlarang yang dingin itu, dan ada kabut abu-abu yang mengambang di udara. Kabut abu-abu ini adalah ki dari dunia bawah yang dingin. Asyik, pada saat ini, aliran cahaya terbang dari tidak jauh. Saat berikutnya, cahaya memudar dan sebuah sosok muncul di langit. Dia adalah seorang wanita. Dia tinggi dan memiliki lekuk tubuh yang sempurna. Kulitnya seputih salju dan wajahnya sangat menawan. Wanita yang cantik sekali. Sekalipun Lu Ming telah melihat banyak wanita cantik, termasuk Xian Yanxing dan Qiu Yue, dia tidak dapat menahan rasa kagumnya. Kecantikan wanita ini tidak kalah dengan Qiu Yue, Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan yang lainnya. Pada saat ini, si cantik jelita juga melihat Lu Ming. Itu kamu Lu Ming. Si cantik yang luar biasa berbicara. Suaranya jernih dan enak didengar, tetapi suaranya mengandung sedikit rasa dingin. Benar sekali, aku Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Sangat bagus. Si cantik mutlak mengangguk, dan niat membunuh yang dingin tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Mati. Teriak wanita cantik itu sambil melangkah maju dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang mengerikan meledak dari tangannya dan menebas Lu Ming. Persetan, Lu Ming mengumpat. Ia tidak menyangka wanita cantik ini tiba-tiba menyerangnya. Namun, Lu Ming sudah waspada saat merasakan niat membunuh dari wanita cantik itu. Begitu dia bergerak, Lu Ming mengaktifkan formula karakter pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya 4 kali lipat. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan mengayunkannya. Dentang, cahaya pedang itu menebas tombak panjang Lu Ming, menyebabkan tombak itu bergetar hebat. Gumpalan niat pedang yang mengerikan melewati tombak panjang itu dan menyerbu ke arah Lu Ming. VTTT, bekas sayatan pedang muncul di lengan Lu Ming dan darah mengalir keluar. Adapun Lu Ming sendiri, dia cepat-cepat mundur ke tanah terlarang yang dingin. Begitu dia memasuki tanah terlarang neter dingin dan bersentuhan dengan energi neter dingin, hawa dingin langsung menyebar ke seluruh tubuh Lu Ming, membuatnya menggigil. Dengan satu pikiran, 9 rantai es terbang keluar dan melilit tubuh Lu Ming, menghalangi hawa dingin di sekitarnya. Wanita ini memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Tatapan Lu Ming tertuju pada wanita cantik itu. Kultivasi wanita ini setidaknya setengah langkah Raja Surgawi. Mengenai sejauh mana kekuatan surgawi yang dibangkitkannya, Lu Ming tidak tahu. Namun, Lu Ming yakin bahwa kemampuan wanita ini pastinya berada di atas 2 orang jenius setengah langkah Raja Dewa dari klan Qin. Aku tidak mengenalmu, mengapa kau ingin membunuhku? Apakah keluarga Jin atau keluarga Qin yang mengirimmu? Lu Ming berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak mengenal wanita ini, tetapi wanita itu ingin membunuhnya saat mereka bertemu. Hanya ada satu penjelasan, yaitu keluarga Jin dan Qin telah memintanya untuk membunuhnya, sama seperti pemuda berhidung besar tadi. Klan Jin dan Qin apa? Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku ingin membunuhmu.
Mati saja. Si cantik yang luar biasa berkata dengan dingin. Aura di tubuhnya semakin kuat. Dia melangkah maju dan bergegas ke tanah dingin. Cahaya pedang lainnya meledak dan menebas Lu Ming. Tubuh Dewa Kuno. Tubuh Dewa Kuno. Lu Ming meraung. Dia mengaktifkan tubuh Dewa Kunonya dan berubah menjadi Dewa Kuno berbaju hijau. Dia mengayunkan tombaknya dan cahaya tombak berbentuk bulan sabit menyambar keluar, menghalangi serangan lawan. Kamu punya kekuatan. Si cantik rupawan itu jelas tidak menyangka Lu Ming mampu menghalangi serangannya. Ia sedikit tertegun dan tatapannya berubah semakin dingin. Ledakan. Aura mengerikan keluar dari tubuh wanita cantik itu. Tubuhnya dipenuhi aura kuno. Nes, ini adalah faktor kekuatan surgawi asal. Pelacur ini telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Lu Ming benar-benar terkejut. Seorang raja surgawi setengah langkah yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal akan mampu melewati gerbang surga. Sebelumnya, ada 4 orang dari kubu universal yang telah mengungkapkan basis kultivasi mereka. Sekarang, sepertinya ada seseorang yang telah menyembunyikan basis kultivasi dan kekuatannya, dan orang itu adalah wanita ini. Atau mungkin, wanita ini telah memasuki kota kuno bintang bulan setelah Lu Ming. Bagaimanapun juga, tingkat kemampuan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan Lu Ming. Perbedaan kekuatan tempurnya terlalu besar. Ayo pergi. Tanpa berpikir panjang, Lu Ming berbalik dan pergi, bergegas menuju kedalaman tanah dingin neraka. Bab 3000 Wanita Gila. Lu Ming bergegas memasuki tanah terlarang yang dingin, berharap dapat memanfaatkan udara dingin di tanah terlarang itu untuk mengusir wanita cantik itu. Akan tetapi, niat membunuh si cantik mutlak terhadapnya sangat kuat, dan dia tidak berniat melepaskannya. Lu Ming, mati. Si cantik yang luar biasa itu berteriak. Dalam sekejap, dia juga bergegas ke negeri Nether yang dingin dan mengejar Lu Ming. Namun, setelah wanita cantik itu memasuki negeri dingin, tubuhnya berhenti sebentar, dan kecepatannya sedikit melambat. Ki dari dunia bawah yang dingin akan memengaruhinya. Mata Lu Ming berbinar. Ki Hades sangat dingin dan suhunya sangat rendah. Lu Ming mampu menahan Ki Hades tanpa terpengaruh karena ia telah mengolah teknik Dewa Bulan dan memiliki energi Dewa Bulan di dalam tubuhnya. Namun, kekuatan surgawi yang dipupuk wanita cantik itu jelas tidak ada hubungannya dengan kekuatan dingin, jadi dia perlu mengedarkan kekuatan surgawi untuk memblokir energi dingin. Kecepatannya secara alami terpengaruh. Meski begitu, kecepatan si cantik mutlak masih lebih cepat dari Lu Ming. Jarak di antara mereka terus menyempit. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata wanita cantik itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tampak tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Keuntungan apa yang diberikan keluarga Jin dan Qin kepadamu untuk membunuhku? Aku bisa memberimu keuntungan 2 kali lipat. Lu Ming meraung. Omong kosong apa keluarga Jin dan Qin? Apa hak mereka untuk memintaku membunuhmu? Si cantik mutlak berkata dengan dingin. Bukan keluarga Jin dan Qin. Kekuatan mana itu? Apakah itu kekuatan yang telah berkolusi dengan klan es gelap? Hati Lu Ming tiba-tiba tergerak dan dia langsung berteriak, aku tahu siapa dirimu. Orang di belakangmu telah bersekongkol dengan klan es gelap untuk mencuri 9 kristal surgawi mutlak. Beraninya kau, ini adalah kejahatan yang akan mengakibatkan seluruh keluargamu dimusnahkan. Lu Ming meraung keras, mencoba menakuti pihak lainnya. Omong kosong. Kalau aku ingin membunuhmu, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Si cantik jelita mencibir dingin dan mengayunkan seberkas pedang Qi, hampir mengenai Lu Ming. Lu Ming begitu takut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun, dan kau ingin membunuhku. Kali ini, Lu Ming benar-benar tercengang. Kapan dia menyinggung wanita gila ini? Nona muda, kalau tidak salah, saya tidak pernah menyinggung perasaan Anda. Mungkinkah saya sedang mabuk dan Anda? Tidak, jika kamu benar-benar memilikiku, mengapa aku tidak merasakan apapun? Lu Ming berteriak dan semakin bingung. Mesum, mati. Mendengar kata-kata Lu Ming, wanita cantik itu semakin marah. Dia berteriak dan beberapa lampu pedang menebas wajah Lu Ming. Lu Ming buru-buru menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi untuk menghindar, tetapi bahunya masih tergores oleh kilatan pedang. Sisik hijaunya terpotong dan darah mengalir keluar. Lu Ming begitu ketakutan hingga dia menggigil. Lawannya adalah seorang raja dewa setengah langkah dan telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asal.
Serangannya sangat tajam dan baju besi sisik hijaunya tidak dapat menghalanginya sama sekali. Bagaimana aku bisa menjadi bandit mesum lagi? Lu Ming terkejut dan marah. Kalau bukan karena dia bukan tandingan lawannya, dia pasti akan mengalahkan lawannya dan memberitahu dia apa itu bandit mesum. Tetapi sekarang, Lu Ming hanya bisa berlari menyelamatkan diri. Dia secara khusus berlari ke tempat-tempat dengan ki dingin yang pekat dan menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi secara ekstrim. Meski begitu, itu masih sangat berbahaya, dan tak lama kemudian, beberapa luka muncul di tubuhnya. Wanita gila ini, kenapa dia mengejarku? Lu Ming benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Matanya berkilat kejam. Dia berpikir cepat dalam hatinya, mencoba menyusun rencana untuk membunuh pihak lain. Lu Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena pihak lainnya adalah wanita cantik. Gemerisik, gemerisik. Pada saat ini, Lu Ming mendengar suara gemerisik di depannya. Ada makhluk hidup di sini. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Munculnya makhluk hidup pada saat ini menguntungkan Lu Ming. Asyik, sosok Lu Ming melintas dan dia bergegas menuju sumber suara. Tidak lama kemudian, sesosok makhluk besar muncul di depan Lu Ming. Itu adalah kelabang besar seputih salju yang panjangnya setidaknya 100 meter. Ia merangkak di gunung. Pada saat itu, kelabang raksasa itu menerkam Lu Ming begitu melihatnya. Ya, sebelum kelabang raksasa itu mencapainya, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut abu-abu tebal. Pada saat yang sama, hawa dingin yang mengerikan menyembur ke arah Lu Ming. Bahkan tubuh Lu Ming pun menegang. Itu juga ki yang dingin, tetapi suhunya bahkan lebih rendah. Seolah-olah ruang itu telah membeku. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalirkan kekuatan suci bulan. Pada saat yang sama, ia menggunakan 9 rantai es untuk melindungi dirinya dan menghalangi serbuan udara dingin. Pada saat yang sama, Lu Ming menghindari serangan kelabang raksasa itu dalam sekejap. Namun, kelabang raksasa itu memutar tubuhnya dan deretan cakarnya yang tajam menebas Lu Ming seperti pisau dewa. Lu Ming terkejut dan mengangkat tombaknya untuk menangkisnya. Dentang, tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terpental. Namun, saat ini, wanita cantik itu juga telah menyusul. Ia juga diselimuti oleh udara dingin kelabang raksasa itu. Tubuhnya menegang, dan kecepatannya tiba-tiba menurun. Namun, dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Dia mengedarkan kekuatan surgawinya dan masih memblokir serangan udara dingin. Asyik, kelabang raksasa itu telah memaksa Lu Ming mundur dengan satu serangan. Ketika melihat wanita cantik itu, ia langsung menjerit. Tubuhnya terpental dan menyerang wanita cantik itu lagi. Enyah, keindahan yang mutlak itu sangat mendominasi. Cahaya pedang meledak dan memotong tubuh kelabang raksasa itu. Kelabang raksasa itu kuat, dia adalah Raja Dewa setengah langkah. Dengan baju besi yang dikenakannya, dia memiliki pertahanan yang kuat. Namun, dia tetap tidak bisa menahan serangan dari wanita cantik itu. Cahaya pedang menembus baju besi kelabang itu dan meninggalkan luka yang dalam. Kekuatan wanita gila ini sungguh menakjubkan. Lu Ming diam-diam terkejut. Jika serangan itu menimpanya, dia mungkin akan terpotong menjadi dua. Ya, kelabang raksasa itu terluka dan tampak murka. Ia menjerit dengan gila dan mengeluarkan suara yang tajam. Ia terus menyemburkan udara dingin yang mengerikan ke arah wanita cantik itu. Kelabang raksasa itu hanya memperhatikan wanita cantik itu. Ia tidak peduli dengan Lu Ming. Kemanapun udara dingin itu lewat, bahkan energi dingin yang mengambang di udara pun membeku. Jelas terlihat betapa mengerikannya udara dingin itu. Si cantik yang luar biasa itu harus berkonsentrasi untuk bertahan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya ke arah kelabang raksasa itu. Keduanya mulai bertarung. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan seperti itu? Dia mengerahkan teknik 9 Kun Peng surgawi secara ekstrim, berubah menjadi Kun Peng, dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah pergi jauh. Akhirnya aku berhasil menyingkirkan wanita gila ini. Siapa wanita gila ini? Apakah keluarga Qin dan Jin mengirim orang untuk membunuhku atau mereka berkolusi dengan klan es gelap untuk membunuhku? Lu Ming menebak dalam hatinya. Tidak lama setelah itu, Lu Ming telah berada ratusan ribu mil jauhnya di tanah dingin neraka. Ki Hellfrost di sini semakin lama semakin tebal. Kadang-kadang, Lu Ming akan menemukan beberapa makhluk hidup. Namun, semua makhluk hidup ini sangat menakutkan.
Yang terlemah dari mereka adalah Dewa Surgawi tingkat 9 sementara sebagian besar dari mereka adalah Raja Dewa setengah langkah. Bab 3001, Istri, kamu di sini. Makhluk hidup semacam ini memiliki sifat dingin dan bagaikan seekor ikan di air dalam ki dunia bawah yang dingin. Terlebih lagi, di lingkungan seperti itu, kekuatan makhluk semacam ini dapat dikeluarkan hingga 120%, yang jauh lebih kuat daripada dunia luar. Adapun yang lainnya, jika mereka tidak mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa dari atribut dingin, kekuatan mereka akan sangat berkurang saat memasuki tempat ini. Tidak heran tempat ini disebut sebagai area terlarang. Memang sangat berbahaya bagi para jenius biasa untuk masuk. Ledakan. Luming sedang terbang ketika gunung-gunung dan tanah tiba-tiba berguncang. Kemudian, Luming melihat gunung es terbang dari kejauhan dan menghantamnya. Sarang. Luming terkejut dan menghindar dengan cepat. Dia mundur 100 mil dalam sekejap untuk menghindari gunung es. Ledakan. Itu benar-benar gunung es dengan tingkat energi 1000 meter. Gunung itu jatuh dengan keras di depan Luming dan tanah berguncang terus-menerus. Huhu. Terdengar suara siulan di udara, kemudian bayangan hitam besar jatuh dari langit. Lebih banyak gunung es berjatuhan ke arah Luming. Tidak hanya satu, tetapi beberapa gunung es berjatuhan berturut-turut. Apa yang sedang terjadi? Luming terdiam. Dia mundur dan terus menghindar. Namun, gunung es itu terus runtuh dan akhirnya, ada satu yang tidak bisa dihindari Luming. Membunuh bulan. Luming memegang tombak itu dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke bawah. Ledakan. Cahaya tombak menghantam gunung es, menyebabkan ledakan dahsyat. Gunung es hancur, dan Luming terlempar oleh kekuatan yang mengerikan. Setelah mundur 100 mil, ki dan darahnya bergejolak. Kekuatan yang mengerikan. Apa itu? Petik 2. Luming menatap ke depan. Dan EBSP, dia mempertahankan tubuh dewa kunonya, jadi kekuatannya mencengangkan, tetapi dia masih hampir terluka. Mengaum. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Kemudian, seekor makhluk besar bergegas mendekat. Itu, mata Luming menyipit. Kali ini, yang menyerangnya bukanlah gunung es melainkan seekor kera raksasa. Kera raksasa ini sangat besar dan tingginya ribuan meter. Ia bahkan lebih besar dari gunung es sebelumnya. Luming tahu bahwa kera raksasa adalah orang yang melemparkan gunung es. Ledakan. Kera raksasa itu menginjak gunung es, menyebabkan gunung itu meledak. Pecahan-pecahan es beterbangan ke segala arah, dan tanah berguncang hebat. Aura ganas menyembur keluar dan menyerbu ke arah Luming. Sepasang mata besar menatap Luming, penuh dengan niat membunuh. Mengaum. Kera raksasa itu meraung marah dan menghentakkan kakinya ke tanah, membuat lubang besar di tanah. Tubuhnya yang besar menerkam ke arah Luming. Luming telah berubah menjadi dewa kuno dan tingginya lebih dari 200 meter. Namun, di hadapan kera raksasa itu, dia bahkan bukan bayi. Sebuah tinju yang lebih besar dari gunung menghantam Luming, membawa serta hembusan angin yang mengerikan. Mundur, mundur. Luming tidak berani menghadapinya secara langsung dan cepat mundur. Namun, kekuatan tinju lawan terlalu kuat. Udara terus meledak dan kecepatan Luming sangat terpengaruh. Tidak ada cara lain. Pada akhirnya, Luming hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ledakan bintang. Luming mengeluarkan jurus terkuatnya. Sinar tombak besar meledak dan menusuk kera raksasa itu. Saat cahaya tombak itu hendak mendekati kera raksasa itu, ia meledak dengan suara dentuman keras. Ledakan. Kekuatan itu menyebar ke segala arah, tetapi Luming merasakan kekuatan yang mengerikan melonjak ke arahnya. Tubuh Luming bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Mundur. Luming memanfaatkan kekuatan ini untuk mundur dengan cepat. Ditambah dengan kecepatan teknik Peng Kun Surgawi 9, ia mundur puluhan ribu mil dalam sekejap. Kemudian, Luming berbalik dan berlari mundur dengan cepat. Mengaum. Kera raksasa itu meraung marah dan mengejar Luming. Kera raksasa ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Saya khawatir ia juga telah membangkitkan kekuatan yang mirip dengan faktor kekuatan surgawi asal dalam tubuhnya. Luming merenung. Makhluk hidup sekarang dapat dianggap sebagai keturunan dewa-dewa asli. Kurang lebih, mereka semua memiliki jejak garis keturunan dewa-dewa asli. Bahkan hal yang sama berlaku bagi binatang buas dan binatang dewa. Oleh karena itu, banyak binatang buas dan binatang buas yang ganas akan membangkitkan kekuatan yang mirip dengan faktor kekuatan dewa asal, yang sangat mengerikan.
Jelaslah bahwa kera raksasa ini telah membangkitkan kekuatan yang sama. Kemampuannya sangat mengejutkan. Lu Ming sama sekali bukan tandingannya. Ia bukan tandingannya bahkan ketika ia menggunakan supernova dan terluka dalam sekejap. Lu Ming berubah menjadi Kunpeng dan terbang dengan kecepatan tinggi. Namun, kecepatan kera raksasa itu sangat mengejutkan dan mengejar Lu Ming dari dekat. Sangat cepat, beberapa menit berlalu. Suara mendesing. Tiba-tiba, Lu Ming melihat cahaya pedang datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Itu dia. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Pemilik kilatan pedang itu adalah wanita cantik yang mengejar Lu Ming sebelumnya. Melihat wanita ini, Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berlari ke arah wanita cantik itu. Pada saat berikutnya, wanita cantik itu juga melihat Lu Ming. Ketika dia melihat Lu Ming berlari ke arahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak begitu mengerti mengapa Lu Ming tiba-tiba bergegas ke arahnya. Namun, ia segera mengerti. Itu karena ia melihat kera raksasa. Dia mengerti bahwa Lu Ming ingin menggunakannya untuk melawan kera raksasa. Namun, apakah ini mungkin? Mata wanita cantik itu dipenuhi dengan cahaya dingin. Saat dia hendak bergerak, dia dan kera raksasa itu menyerang dari depan dan belakang, membunuh Lu Ming. Sayang, senang sekali kau ada di sini. Ayo kita bunuh kera raksasa itu bersama-sama. Teriak Lu Ming. Apa, istri? Si cantik yang luar biasa itu kembali tercengang. Saat berikutnya, dia bereaksi dan berteriak, dasar kau, tak tahu malu. Namun, Lu Ming sudah tidak jauh dari kecantikan mutlak. Mengaum, kera raksasa itu meraung. Ia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan mencengkeram tanah. Sebuah gunung es yang besar pun terbentuk. Dengan lambaian tangannya, gunung es yang besar itu menghantam Lu Ming, menyelimuti wanita cantik di dalamnya. Sayang, tolong! Lu Ming berteriak dan menghindar ke kiri dan kanan, menghindari gunung es. Ini adalah rencana Lu Ming. Kera raksasa ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jadi dia pasti sangat cerdas. Dia pasti bisa mengerti apa yang mereka katakan. Oleh karena itu, ketika Lu Ming memanggil, istri, kera raksasa itu pasti akan mengira wanita cantik itu adalah gerombolan Lu Ming. Tentu saja, serangannya juga akan menyelimuti wanita cantik itu. Jelas saja, rencana Lu Ming berhasil. Diselimuti oleh gunung es, si cantik jelita hanya bisa melawan. Cahaya pedang yang terang meledak dan membelah gunung es menjadi dua. Wanita gila ini sungguh kuat. Lu Ming berpikir dalam hati. Baru saja, dia mengalami kengerian kera raksasa. Namun, kecantikannya yang luar biasa telah membelah gunung es dengan satu tebasan pedang. Kekuatannya sangat mengejutkan. Tatapan mata kera raksasa pun beralih kepada keindahan mutlak. Keindahan mutlak memberinya tekanan kuat, membuatnya secara naluriah merasakan sedikit bahaya. Oleh karena itu, si kera raksasa meraung dan menerkam wanita cantik itu, meninggalkan Lu Ming di belakang. Baginya, Lu Ming tidak berbahaya. Sebaliknya, wanita cantik itu berbahaya. Tentu saja, ia harus menghilangkan bahayanya terlebih dahulu. Tinju yang sebesar gunung itu diarahkan kepada wanita cantik itu, dan dia hanya bisa melakukan serangan balik. Asyik, suara pedang bergema melalui 9 langit saat cahaya pedang bagaikan kaca, sepanjang lebih dari 10.000 meter, menebas ke arah kera raksasa itu. Ledakan, ledakan, keduanya terlibat dalam pertempuran hebat. Seluruh tempat menjadi kacau dan rata dengan tanah. Bab 3002, Harta Karun Dingin Tertinggi. Ya dewa, kekuatan ini bahkan lebih kuat dari Raja Iblis Malam. Lu Ming terdiam saat menyaksikan pertarungan antara si cantik jelita dan si kera raksasa. Baik si cantik jelita maupun si kera raksasa belum mencapai alam Raja Surgawi, tetapi kecakapan bertarung mereka sudah pasti berada di alam Raja Surgawi. Raja Surgawi tingkat 1 biasa seperti Raja Iblis Malam kemungkinan besar tidak sekuat itu. Ini adalah favorit surga yang dapat bertarung melintasi wilayah yang luas. Istriku, bantu suamimu menghalangi binatang buas ini terlebih dahulu. Suamimu akan pergi dan mencari seseorang untuk membantu. Tentu saja, Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia menghilang dalam sekejap. Tercela, tak tahu malu. Kau mencari kematian, teriak wanita cantik itu dengan marah. Dia begitu marah hingga hampir muntah darah. Wajah cantiknya memerah. Dia diam-diam bersumpah bahwa lain kali dia melihat Lu Ming,
dia pasti akan memotong-motongnya untuk melampiaskan kebenciannya. Saat memikirkan Lu Ming benar-benar memanggilnya istrinya, dia menggertakkan giginya karena kebencian. Mungkinkah orang ini tahu? Tidak mungkin. Bahkan jika aku tahu, aku akan tetap membunuhnya. Si cantik sejati menggertakkan giginya dan memusatkan perhatian untuk menghadapi kera raksasa di depannya. Lu Ming berlari dengan kecepatan penuh. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berubah menjadi wujud manusia. Selama ini, ia telah menggunakan tubuh dewa kuno, dan itu sangat menguras tenaganya. Setelah berubah menjadi wujud manusia, Lu Ming terbang sebentar dan menemukan gua es tersembunyi. Ia pun terbang masuk. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa tidak ada makhluk hidup lain di gua es tersebut. Lu Ming memindahkan sepotong es dan memblokir gua es tersebut. Kemudian, dia duduk bersila dan mengedarkan kitab suci 1000 Dao semesta untuk memulihkan diri. Setelah beberapa hari, kekuatan suci dan kekuatan fisik Lu Ming telah pulih ke puncaknya. Sayang sekali Qiu Qiu tidak bisa datang ke sini. Kalau tidak, aku tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Lu Ming mendesah. Tidak seorang pun di bawah level God King dapat memasuki kota kuno Star Moon. Qiu Qiu adalah makhluk logam, jadi wajar saja jika ia tidak dapat memasuki keduanya. Kalau tidak, dengan kekuatan Qiu Qiu, ia bisa dengan mudah menekan eksistensi seperti si cantik mutlak dan si kera raksasa. Aku harus segera menemukan harta Zihan dan meningkatkan kekuatanku. Lu Ming diam-diam menggertakkan giginya. Selama kurun waktu ini, dia diburu berkali-kali, dan dia benar-benar memendam amarah yang terpendam. Dia bangkit dan meninggalkan gua es. Lu Ming terus menjelajah lebih dalam ke tanah dingin. Lu Ming, ki dingin sangat padat di area 8.000 mil di depan. Mungkin ada harta karun yang sangat dingin. Suara rumus, kuantitas, terdengar. Rumus, kuantitas, sangat sensitif terhadap fluktuasi energi. Lu Ming meminta rumus, kuantitas, untuk membantunya mencari harta karun dengan energi dingin. 8.000 mil di depan. Mata Lu Ming berbinar dan dia terbang maju. Tidak lama kemudian, sebuah danau es muncul di depan mereka. Danau es ini tidak besar, tetapi udara dinginnya sangat padat. Jauh lebih padat daripada tempat lain. Lu Ming, sumber ki dingin itu ada di bawah danau. Namun, aku khawatir ada makhluk yang menjaga danau itu. Rumus kuantitas mengatakan, ada makhluk hidup yang menjaganya. Berapa tingkat kultivasinya? Lu Ming bertanya. Saya tidak tahu soal ini. Kamu bisa turun dan mencarinya sendiri. Rumus kuantitas mengatakan, petik 2, petik 2. Lu Ming terdiam. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melihatnya. Karena dia sudah sampai sejauh ini, sayang sekali kalau dia tidak menjelajah. Dengan bunyi plop, Lu Ming bergegas masuk ke danau es. Tidak lama setelah, hualala, danau beku itu bergolak hebat, menimbulkan ribuan ombak. Seekor ular piton putih terlihat berguling-guling di tengahnya. Pada saat yang sama, sinar tombak keluar dari danau es. Cahayanya sangat terang. Beberapa saat berlalu, asyik, sosok itu melesat keluar dari danau beku. Sosok itu adalah Lu Ming. Setelah Lu Ming bergegas keluar, dia mengeluarkan jurus 9 kunpeng surgawi dan berubah wujud menjadi 9 kunpeng surgawi, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Astaga, seekor ular piton sepanjang 1000 meter berlari keluar dari danau es. Ia menatap ke langit dan meraung, tetapi pada akhirnya ia tidak mengejar. Ia berenang mengelilingi danau es beberapa saat sebelum kembali ke danau. 10.000 mil jauhnya dari danau beku, Lu Ming duduk di atas segel es. Ia membuka telapak tangannya dan ada batu seperti kristal seukuran mata naga di atasnya. Batu itu memancarkan udara dingin yang mengejutkan. Inilah harta karun yang dibawa Lu Ming dari danau es. Liang Tua, bagaimana dengan kristal giok es ini? Berapa banyak energi yang bisa dimurnikan dari inti bintang? Lu Ming bertanya dengan penuh harap. Tidak banyak. Rumus, kuantitas, hanya memiliki 2 kata. Tidak banyak. Lu Ming sedikit kecewa. Meskipun kristal giok es ini adalah harta karun dengan atribut dingin yang ekstrim, namun tetap saja tidak sebaik hati giok es atau bola cairan dingin yang kamu dapatkan sebelumnya. Kekuatannya hanya lebih kuat dari batu bulan dingin, dan ukurannya terlalu kecil. Rumus kuantitas dijelaskan. Sepertinya aku harus terus mencarinya. Lupakan saja, kamu bisa menyerap kristal giok es ini terlebih dahulu. Aku akan terus mencari harta karun atribut dingin lainnya.
Lu Ming berkata. Dia kemudian membiarkan formula, kuantitas menyerap kristal giok es. Selama setengah bulan berikutnya, Lu Ming menjelajahi tanah terlarang yang dingin untuk mencari harta karun dingin tertinggi. Dia menemukan total 3, tetapi sayangnya, semuanya tidak memiliki level yang sangat tinggi. Semuanya adalah harta karun dengan level yang sama dengan kristal giok es, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Suatu hari, Lu Ming sedang berjalan di lembah es. Rumus, kuantitas, memberitahunya bahwa fluktuasi energi udara dingin di lembah es ini juga sangat tidak normal dan sangat padat. Setelah bergerak maju beberapa saat, tidak ada yang aneh. Lu Ming agak terkejut karena tidak ada makhluk hidup yang menjaga tempat ini. Ini adalah bunga teratai es berkelopak 9. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Di ujung lembah es, bunga teratai tumbuh di dinding. Bunga itu bening seperti batu giok dan memancarkan hawa dingin yang kuat. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat tanaman di tanah terlarang yang dingin. Selain itu adalah obat dewa dengan atribut dingin. Bunga teratai es berkelopak 9 memiliki total 9 kelopak, yang sangat berbeda dari bunga teratai lainnya. Namun, Lu Ming pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa teratai es berkelopak 9 adalah yang terbaik di antara ramuan dewa berkekuatan dingin. Lu Ming sangat gembira. Teratai es berkelopak 9 ini jelas merupakan harta karun atribut dingin yang lebih baik daripada kristal giok es. Setelah menyerapnya dengan formula, kuantitas, itu pasti akan membantunya memurnikan banyak energi dari inti bintang. Sosok Lu Ming melintas saat dia melangkah maju. Dia menggunakan kekuatan surgawinya untuk membentuk tangan besar dan mengambil teratai es berkelopak 9. Dan EBSP, tetapi pada saat ini, beberapa sosok muncul di atas lembah es. Total ada 5 orang muda, laki-laki dan perempuan, semuanya mengenakan jubah putih. Begitu mereka muncul, pandangan mereka tertuju pada bunga teratai es berkelopak 9 di tangan Lu Ming. Nak, serahkan teratai es berkelopak 9 itu. Salah satu pemuda berteriak dingin, dan aura dingin menyelimuti Lu Ming. Aku yang menemukannya lebih dulu, jadi mengapa aku harus menyerahkannya padamu? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kau yang menemukannya lebih dulu. Sungguh lelucon. Kami menemukan teratai es berkelopak 9 ini sejak lama. Sebelumnya, ada binatang buas yang menjaga tempat ini, dan kami memancing mereka pergi. Begitulah caramu berhasil mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau mengerti. Seorang pria muda dengan rambut seputih salju berkata dengan dingin. Menarik perhatian binatang buas. Lu Ming tertegun. Namun, saat berikutnya, dia tahu bahwa pihak lain berbohong. Alasan pihak lain tampaknya tidak bermasalah, tetapi setelah dipikirkan secara matang, alasan tersebut penuh dengan celah. Ada 5 orang di sisi lain. Apakah perlu 5 orang bertindak bersama untuk menarik perhatian binatang buas?